كتاب الشيخ أحمد نهروي عبد السلام وأصوله وفروعه إن الله يغفر له ويرحمه ثم الأرواح جميع أساتذتنا من شيخنا في الدين وأن الله ينور قلوبنا وقريبنا من الهدى والتقى والعفاف في الموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 35. Al-Faslu Tsani, fasal kedua. Al-Faslu Tsani, fasal kedua. Berarti fasal pertama udah selesai, yaitu tentang lahirnya Imam Syafi'i, lahirnya dan nasabnya Imam Syafi'i. Ya. Masih dari bab awal. Jadi bab awal ada dua. Pertama lahir dan nasabnya Imam Syafi'i, keturunannya, orang tuanya maksudnya, garis keturunan. Yang kedua adalah Al-Faslu Tsani sekarang, Nash'atuhu wa tarbiyatuhu. Al-Faslu Tsani, kelas yang kedua dari bab yang pertama. Nash'atuhu, pertumbuhan beliau. Nash'ah itu tumbuh. Nasya'ah, yansya'u, tumbuh. Nasya'a yansya'u, fataha yaftahu. Nasya'a yansya'u, nasya'atan. Nasya'atan atau nasy'ah sama. Nasy'atuhu, pertumbuhan beliau, hu-nya itu Imam Syafi'i. Wa tarbiyatuhu, tarbiyah itu pendidikan, tarbiyah itu robi, ya. Robi itu didik, ya. Jadi kalau ada istilah robbi, robba itu mendidik. Robba yurabbi tarbiyan, tarbiyatan. Robba yurabbi, farraha yufarrihu, robbaya yurabbiyu, robbaya yurabbiyu. Asalnya dari roba yarbi, roba yarbi atau robia yarba, belum tahu juga asalnya apa tuh. Robba yurabbi tarbiyatan, tarbiyah itu pendidikan Imam Syafi'i. Jadi Allah dibilang Rabbi itu artinya bukan cuma Tuhan tapi yang mendidik, ya. Makanya kalau ada seorang syekh yang mendidik santri yang mulazamah, santri yang tinggal di tempatnya, kemudian dididik, selain juga diajarin ilmu, diajarin juga tata krama, adab dan berkhidmat. Terus juga diajarin cara hidup, bertahan hidup, diberi makan dan lain sebagainya, dinasehati, kemudian diurus, dididik, itu namanya murabbi, ya. Makanya murid-murid yang memanggil gurunya sebagai pendidik disebutnya murabbi, ya. Sang pendidik. Jadi kalau Rabbi itu bukan cuma Tuhan, bukan cuma yang menciptakan, tapi juga yang mendidik, ya. Makanya di dalam hadis adabani Rabbi, mendidikku Tuhanku, ya. Jadi sifatnya Tuhan itu kalau bahasanya Rabbi, Rabbul Alamin, adalah yang mendidik alam semesta. Bukan cuma pencipta tapi juga pendidik alam semesta. Dia yang menciptakan, dia yang menumbuhkan, dia juga yang membangkitkan, itu namanya Rabbi. Jadi kalau tarbiyah itu pendidikan, ya. Nasya'a Syafi'iyyu, nasya'a tumbuh. Siapa Asy-Syafi'iyyu, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, nasy'atan dengan pendidikan, arabiyatan yang arabiyah, pendidikan Arab, khasnya orang Arab, ya. Pendidikan khasnya orang Arab, orang timur maksudnya. Jadi kalau ada istilah kitab itu Arab, bukan Arab yang sekarang tapi timur, ya. Jadi kalau Arab sekarang itu udah berbeda dengan Arab yang dulu. Kalau Arab sekarang udah sifatnya sudah sudah lebih bebas, ya. Sudah lebih terbuka karena Arab sekarang itu sudah modern. Dibilangnya Arab Spring, kebangkitan Arab. Dan Arab-Arab yang sekarang mereka bergaul dengan Amerika dan Eropa. Kalau Arab dulu itu murni timur, didikan keturunan-keturunan Nabi dan didikan sahabat-sahabat Nabi. Karena
dominan adalah isinya sahabat Nabi dan para tabi'in kalau zaman dulu Arab. Makanya kalau di sini Arabiyatan, pendidikan Imam Syafi'i yang ala-ala Arab, ala-ala Timur ya. Tapi takarannya takaran Arab zaman dulu, zaman Imam Syafi'i. Di mana masih banyak ahli ilmu, banyak juga ahli sufi, banyak juga ahli akidah dan lain sebagainya. Bahkan banyak juga ahli filsafat. Somimatan, somimah itu murni, khalis. Somim itu khalisah, murni. Aslinya somim itu diambil dari kata sumun, budeg. Sumun itu tuli ya. Jadi kalau dibilang somimah itu artinya tuli sebenarnya. Cuman maksudnya tuli di sini adalah murni ya. Kenapa murni itu dibahasakan dengan tuli? Ya, ada filosofisnya. Jadi orang yang tidak tahu dunia atau orang yang nggak tahu dengan dunia seperti orang yang tuli ya. Jadi tulinya tuli dalam arti positif. Tuli itu nggak mau tahu dengan urusan dunia. Karena nggak mau tahu dengan urusan dunia, maka dia menjadi murni gitu maksudnya. Berbeda dengan orang yang hidupnya itu berbaur dengan dunia atau terlalu indah dengan dunia, sehingga dalam hal keilmuan dia tidak murni. Tapi kalau somimah itu artinya budak tuli. Zaman dulu ceritanya ini ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Bapaknya Syekh Abdul Qadir Jailani nikah dengan ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebelum nikah itu ceritanya unik. Jadi bapaknya Syekh Abdul Qadir Jailani itu satu waktu nemu apel yang udah rada ngelupas sama apa tuh binatang tuh serangga, udah rada ngelupas lah gitu. Dan nemunya tuh di kali. Kalau ukuran kita kan halal harusnya. Dan ini bapaknya Syekh Abdul Qadir Jailani udah kelaparan. Dimakan tuh apel itu ya. Tapi begitu dimakan, kira-kira emang dasarnya fitrahnya seorang wali, hatinya merasa nggak enak. Ini apel jatuh dari kebun siapa ya? Nah, akhirnya dicari itu yang kira-kira itu kali ketemu satu kebun yang kebunnya ada kebun apel. Dicari kira-kira beberapa kilo, ketemulah kebun apel. Kemudian apel tersebut baru dimakan sedikit, tapi perasaannya nggak enak. Ditanya-tanya sama orang, siapa yang punya ini apel? Nggak ada lagi selain di kebun itu. Akhirnya ditunjukkanlah itu yang punya si Ano, datang ke rumahnya minta halalnya itu apel, padahal ukuran kita halal tapi buat seorang wali itu masih syubhat. Buat seorang wali masih syubhat, masih nggak jelas karena jatuhnya di kali. Logikanya kali itu bisa aja jatuh dari kebun gitu ya. Beda kalau di tempat sampah udah dibuang biasanya, tapi jatuh di kali logikanya itu bisa aja gelinding dari kebun yang bisa aja orang itu nyariin. Kalau mungkin pikirannya bapaknya Syekh Abdul Qadir begitu. Ini belum nikah, ini masih bujang ya. Nah terus datang ke rumah orang yang punya itu kebun apel. Boleh nggak nih saya makan ini apel? Tadi saya makan sedikit, tiba-tiba perasaan saya nggak enak. Saya mau makan karena saya lapar ya. Akhirnya ini yang punya kebun apel iseng ya. Isengnya begini, saya halalkan apel yang ada di perut kamu itu yang udah kamu makan, padahal sebagiannya masih di tangan ya. Dengan syarat kamu nikahi putri saya. Lah alhamdulillah dong kan. Tapi putri saya budak tuli bisu. Gimana kira-kira? Dan belum ada yang mau sama dia. Wah, pikiran kita kan udah negatif. Budak tuli bisu, gimana caranya nih punya perempuan kayak gini? Kalau cakep masih mending ya. Tapi kan kenikmatan itu nggak seberapa dibanding kerepotannya punya bini yang tuli, budak sama buta. Gimana caranya gitu? Ya. Mungkin kalau pikiran kita kalau secara hawa nafsu ya sepintas enak, tapi sisanya itu kagak enak pasti. Maka gimana lagi untuk mendapatkan halal ini ya emang harus begitu syaratnya. Ya udah saya terima. Ya. Begitu dikasih unjuk itu anaknya terkesima, ini bapaknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Begitu diajak ngomong bisa ngomong, tapi matanya juga nggak buta dan kupingnya bisa dengar. Tadi katanya tuli, bisu sama buta, kok ternyata normal dan cakep lagi ya. Alhamdulillah rezeki besar. Maka bapaknya jelasin, saya emang lagi nunggu seorang yang sangat soleh supaya putri saya ini bisa melahirkan keturunan orang soleh. Ini juga Pak Haji ini yang punya kebun juga orang soleh juga. Gitu. Maka saya tunggu ya
lelaki yang model begini, bahkan sebutir apel aja minta halal, pastilah orang tersebut orang soleh. Maka itulah saya kasih syarat kamu semacam ini. Yang dimaksud buta adalah anak saya, putri saya nggak pernah keluar rumah sehingga nggak pernah ngelihat aib orang, nggak pernah tahu urusan dunia. Enak bener punya perempuan kayak gitu ya. Terus yang dimaksud dengan tuli, perempuan, anak perempuan saya nggak pernah dengar yang namanya gibah, nggak pernah ngerumpi di luar rumah. Yang dimaksud bisu, anak perempuan saya nggak ngomong kecuali ditanya. Enak nggak tuh begitu? Ya, punya istri kayak gitu. Nah itulah ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani, melahirkan anak seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Itu namanya somimah, budak, tuli. Ya. Jadi yang dimaksud tuli di sini Imam Syafi'i bukan tuli tapi murni. Murni itu apa? Tidak dengar kecuali bahasa Arab setiap hari. Ya. Sehingga dengan sebab dengar setiap hari bahasa Arab, sehingga menjadi Arabnya itu Arab bagus, Arab murni. Dia bisa membedakan mana Arab pasaran, mana Arab yang bisa dipakai buat kitab, Arab fasih. Ya. Jadi kalau bahasa Arab itu ada istilah amiyah, bahasa umum, bahasa keseharian. Ada yang dibilang bahasa fushah. Bahasa fushah adalah bahasa fasih, bahasa yang biasa dipakai orang kitab, makanya bahasanya bagus-bagus ya. Itu maksudnya. Jadi Imam Syafi'i tumbuh dengan tumbuh Arab yang murni, baik budayanya, bahasanya maupun kehidupannya ya. Tasya'u fiha wa sya'a yasha'u wa do'a yada'u. Asalnya ini wasya'a, ada wawunya di depan. Wasya'a yasha'u ya. Wasya'a yasha'u kena domir Arabiyahnya tuh anti, Arabiyahnya tuh hiya, jadi tasya'u ya. Wasya'a yasha'u. Tasya'u fiha, yang tasya'u itu tumbuh ya. Tumbuh atau terkumpul ya. Wasya'a yasha'u itu terkumpul. Terkumpul di dalam itu pendidikan ya. Jadi fiha itu kembali ke nasy'ah. Nasy'ah itu kan ada tak marbutoh, makanya pakai fiha. Terus tasya'u itu juga pakai domir hiya karena kembali ke nasy'ah gitu ya. Jadi tasya'u bukan kembali ke Imam Syafi'i tapi hiya kembali ke nasy'ah ya. Jadi tasya'u yang mana nasy'ahnya itu, pertumbuhannya itu, fiha tasya'u tumbuh, fiha di dalam itu nasy'ah, pertumbuhan ya. Ya apa tadi tasya'u terkumpul ya. Wasya'a yasya itu jama'a ya jama'u. Tajamma'a ya tajamma'u. Terkumpul di dalamnya itu ruhus syahamah ya. Apa yang kumpul? Ruhus syahamah. Tasya'u itu berarti ke ruhu ya, bukan ke nasy'ah, tapi fihanya yang ke nasy'ah. Tasya'u terkumpul fiha di dalam itu pendidikan, pertumbuhan itu apa? Ruhus syahamah. Ruh itu ruh artinya semangat atau spirit. Ruh itu semangat, spirit ya. Asy-syahamah itu maknanya zakaul fuad, kebersihan hati ya. Atau kecerdasan jiwa ya. Bisa bermakna kebersihan hati dan kebersihan jiwa atau kecerdasan jiwa. Zaka itu cerdas. Asy-syahamah itu maknanya zakaul fuad ya. Kalau dalam bahasa Arab ke bahasa Arab lagi. Jadi kecerdasan jiwa. Wal bisatah, dan kelapangan hati. Kecerdasan jiwa dan kelapangan hati. Artinya orang Arab yang murni zaman dulu itu khasnya adalah berhati besar dan jiwanya cerdas. Orang Arab zaman dulu sesuai dengan bagaimana pendidikan mereka zaman dulu ya, bersih. Wal karamu, dan tumbuh juga al karamu apa, yaitu kemuliaan, karam. Jadi wa-nya itu artinya dan tumbuh juga ya. Wa itu kan masih atof ya.
Dan tumbuh juga terkumpul juga kemuliaan, wa hubbur riyadhah, dan cinta riyadhah. Cinta riyadhah itu menggembleng diri. Menggembleng diri itu artinya latihan. Jadi riyadhah itu, riyad itu artinya gedung ya. Jadi kalau ada Masjid Ar-Riyad itu artinya gedung. Riyad itu gedung atau taman, taman surga, riyad ya. Jadi kalau dibilang riyadhah itu artinya melatih diri supaya diri ini menjadi tenang gitu maksudnya. Diri ini menjadi tenang, nafsunya menjadi nafsu mutmainnah, tenang, seperti sebagaimana orang ada di taman gitu maksudnya. Makanya bilang riyadhah. Jadi kalau ada istilah riyadhah itu sebenarnya lagi gambarannya, kalau riyadhah itu puasa gitu. Terus zikir tuh riyadhah biasanya kalau dalam istilah tasawuf ya. Kayak ada istilah puasa mutih, minum air putih, makannya nasi putih dan nggak pakai lauk, atau lauknya garam atau cuka. Itu namanya riyadhah biasanya kalau orang-orang Jawa begitu. Nah kalau di Arab itu ya hidup di gunung zaman dulu, buat sering-sering puasa, sering-sering lapar, itu namanya riyadhah. Diambil dari kata riyad, jadi taman, taman atau gedung. Tujuannya supaya hati itu tenang seperti ada di dalam taman gitu maksudnya. Jadi riyadhah sama torikoh sebenarnya. Kalau torikoh itu metode, riyadhah itu cara kalau torikoh itu teori, kalau riyadhah itu metodenya menjalankan, itu torikoh riyadhah. Wal i'tizaz bin nafsi, i'tizaz itu izzun itu kan mulia. Jadi wal i'tizaz menjaga kemuliaan, bin nafsi akan hawa nafsu. Jadi menjaga kemuliaan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu hakikatnya mulia ya. Dan bagaimana supaya nafsu itu terjaga terus menjadi mulia, ya dijaga di riyadhah. Jadi wal i'tizaz itu menjaga kemuliaan bin nafsi akan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu sebenarnya nggak tercela. Nah kalau hawa nafsu itu tercela, orang nggak boleh kawin dong, ya kan? Sebenarnya kawin itu kan nafsu. Terus marah itu nafsu. Berpikir juga nafsu. Orang punya angan-angan juga nafsu. Kalau itu dianggap tercela berarti nggak boleh dong dalam Islam ya. Sebenarnya bukan nggak boleh, justru harus dijaga nafsunya itu biar tetap mulia. Kalau mau melampiaskan nafsu sama tempatnya dengan nikah ya. Kalau mau melampiaskan emosi ada waktunya, yaitu berperang, berjihad gitu. Itu namanya i'tizaz bin nafsi. Jadi menjaga kemuliaan hawa nafsu. Jadi salah kalau kata orang belajar tasawuf itu mematikan hawa nafsu, salah itu ya. Jadi hawa nafsu bukan dimatikan tapi diarahkan supaya tetap mulia ya. Fa'asbaha, maka menjadilah. Fa'asbaha itu diambil dari kata subuh. Subuh itu pagi ya. Tapi yang dimaksud di sini bukan berpagi-pagi, tapi jadilah dia gitu. Jadi asbaha itu kan sama makana ya. Jadi asbaha kalau dalam ilmu jurmiyah itu apa? Akhwatnya kana, saudara-saudaranya kana. Jadi kana, terus sona, asbaha, amsa. Kalau kana artinya jadi atau ada, sona artinya jadi, asbaha pagi-pagi, amsa sore-sore. Jadi asbaha itu sama kana sama, seakan-akan fakana gitu. Cuman pakai kalimat fa asbaha ya. Maka tiba-tiba besok paginya itu gitu, rojulan, jadilah dia seorang laki-laki ya. Jadi asbah itu besok pagi-paginya ya. Ibarat kata begini, kita tidur itu tujuan apa? Biar besoknya seger ya. Jadi kalau kalimat besoknya itu maknanya biar menjadi seger gitu. Menjadi itu diartikan dengan besok ya. Karena malamnya itu istirahat gitu. Orang yang riyadhah, orang yang berpuasa, orang yang belajar, ibarat dia lagi malam hari, lagi ngecas. Besoknya itu dia jadi seseorang gitu maksudnya. Makanya pakai kalimat fa'asbaha, maka besok pagi-pagi, maksudnya bukan begitu tapi fakana. Jadi asbaha samanya fakana, maka jadilah dia gitu. Paham ya? Filosofisnya paham. Jadi fa'asbaha diambil dari kata berpagi-pagi, tapi maknanya fakana, maka jadilah dia dengan sebab riyadhah dan menjaga hawa nafsu itu apa? Rojulan, seorang laki-laki, syahman. Syahman itu yang kuat. Laki-laki yang kuat, yang mulia, sama aja maknanya banyak ya. Syahman itu kuat, mulia ya. Mu'tazzan binafsihi, yang memuliakan atau menjaga kemuliaan nafsunya ya.
atau dirinya. Binafsihi itu maknanya diri. Mu'tazan menjaga kemuliaan binafsihi akan dirinya. Nafas itu diri maksudnya. Ya. Wa hasabihi, hasab itu artinya wibawa hasab. Ya. Wa nasabihi dan juga keturunannya. Jadi Imam Syafi'i dengan sebab tumbuh di negeri Arab yang murni, hatinya kuat, hatinya cerdas, penuh kemuliaan dan cinta dengan kesusahan, riyadhah, ya, bersusah payah, mau belajar, mau susah-susah, mau mengorbankan waktu, ya, mau mengorbankan kesenangan mudanya demi menjaga kemuliaan nafsu. Maka jadilah dia laki-laki yang kuat, yang menjaga kemuliaan dirinya dan wibawanya, hasab dan nasab, keturunan. Kenapa? Kan sudah kita tahu kemarin Imam Syafi'i adalah keturunan Bani Quraisy. Ya. Makanya dengan dia begitu, maka dia sama aja menjaga kemurnian keturunannya gitu. Jadi udah menjadi khas keluarga Rasulullah itu memang adalah orang-orang yang tidak mencintai dunia. Padahal kaya bisa aja, padahal mau menjadi raja bisa kalau Nabi, tapi nggak memilih itu semua. Begitu juga Imam Syafi'i kayak gitu sifatnya. Wariyadhiyan, dan lelaki yang riyadhiyan, penuh dengan riyadhah, penuh dengan gemblengan. Riyadhiyah itu tadi apa? Gemblengan. Penuh dengan perjuangan maksudnya gitu. Gemblengan, perjuangan, pokoknya begitu dah, pahit-pahit ya. Riyadhiyah. Misalian, yang menjadi suri teladan, contoh, misal itu contoh. Yuhibbu li ghairihi, ia mencintai untuk orang lain, mencintai untuk orang lain, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya. Itu kalau orang udah bener, itu dia pengen orang lain tuh kayak dia gitu. Apa yang dia senang, dia pengen orang lain juga senang dengan itu gitu. Yuhibbu li ghairihi ma yuhibbu li nafsihi, itu artinya dia cinta untuk orang lain sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri. Maksudnya gini, kalau dia demen ngopi, dia nawarin orang juga ngopi, karena biar orang juga ngerasain dia ngopi ya. Dia senang ilmu, maka dia bagi-bagi ilmu, karena dia senang dengan ilmu, dia pengen orang lain juga mendapat kesenangan dengan ilmu gitu maksudnya. Jadi nggak egois, nggak senang buat dirinya sendiri, ngajak orang lain juga senang. Itu Imam Syafi'i khasnya, dan itu ciri ulama yang benar. Tapi maknanya ini yang baik-baik ya, yang relevan, jangan yang kagak relevan ya. Jangan kayak orang Syiah kelas parah. Ada tuh orang Syiah kelas parah yang udah, pokoknya Syiah parah ya, Syiah yang udah fanatik. Itu untuk menyenangkan syekhnya ya, itu untuk menyenangkan syekhnya, itu istrinya boleh dikasih sama syekhnya ya. Jadi kita punya istri nih, kita boleh syekh kita itu meminjam istri kita selama yang dikehendaki oleh syekh, misalkan 3 hari. Itu di Syiah kelas parah itu, yang udah Syiah akut ya. Ada aliran kayak gitu. Karena Syiah itu kalau kita pelajarin sejarahnya itu pecahannya bisa sampai 300 pecahan Syiah ya. Yang paling lembut itu namanya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu kitabnya masih kita pakai, namanya kitab Nailul Autar, masih kita pakai kitab fikihnya. Nah, dan dia juga cabang-cabangnya itu masih bermazhab. Salah satunya Imam Ja'far Shadiq, masih keturunan Rasulullah yang sangat terkenal, Imam Ja'far Shadiq, dan itu imam yang diakui oleh orang Syiah sebagai panutan. Walaupun Ja'far Shadiq bukan imam Syiah, bukan, dia keturunan Rasulullah ya. Imam Ja'far Shadiq itu apa? Habaib, datuknya para habaib. Cuman diakui oleh Syiah sebagai imamnya mereka. Itu namanya Syiah Zaidiyah. Ya, kalau di sini yang terkenal sebagai Syiah Zaidiyah, kalau mau tahu itu namanya Haddad Alwi. Haddad Alwi Solis itu Syiah. Ya. Nah, ini gedungnya di seberang tuh, ICC, Islamic Cultural Center, itu Syiah itu. Ya. Ada juga faham-faham Syiah yang bersifat teologis sama filosofis, ada. Ya. Seperti yang terkenal Jalaluddin Rahmat ya. Kalau kita sering baca buku, ada pengarang kitab namanya Jalaluddin Rahmat, masih ada orangnya ya. Apa udah meninggal beberapa tahun yang lalu, pokoknya orang baru ya.
Itu terkenal juga, dia punya persatuannya di Condet, Jakarta Timur, Condet. Itu Syiah juga, tapi Syiahnya teologis sama filosofis ya. Dia bukan bersifat ritualis, tapi dia filosofis. Jadi nggak banyak ritual, tapi dia berpikir ya. Sehingga dia punya mahasiswa tuh orang-orang pinter. Banyak Syiah tuh pecahannya banyak. Nah, kalau yang kelas parahnya itu imamnya itu dapat 1/10 dari harta. Misalkan kita kerja nih, Dimas kerja. Itu per bulan punya gaji 10 juta. Maka 10 juta itu kalau 1/10 berapa? 1 juta ya. 1 juta itu harus dikasih imamnya. Jadi kalau kita belajar masuk ke Syiah, gurunya itu harus dikasih ke gaji kita per 10. Itu siapa yang diangkat jadi imam? Ya imam itu paling kaya. Jadi imam itu kalau di Syiah adalah seorang raja dan seorang guru, seorang imam, dan dia harus dikasih harta dan dia harus paling kaya. Itu imam Syiah. Ya. Bahkan di dalam Syiah itu mafhumnya adalah para imam adalah maksum. Imam itu sama para nabi, nggak kena dosa. Ya, jadi kalau para imam itu sangat suci di Syiah. Itu Syiah yang udah kelas parah. Bahkan istri kita apabila diminta oleh sang imam, kita harus rela ngasih. Bahkan kalau disuruh ceraiin, kita harus ceraiin, kasih sang imam. Imam yang kawinin. Ya, kawin tapi tetap mulia juga, tapi kawin. Kalau kita kira-kira mau nggak begitu? Ya. Makanya ada beberapa penyimpangan di Syiah itu kayak gitu. Terus kalau syekhnya itu suka dengan istri kita itu ibarat anaknya gitu. Ya kalau dia mau cium, dicium. Kalau dia mau peluk, dipeluk seperti anak kandung ya. Kalau kita nggak boleh kayak gitu kan. Walaupun itu guru itu secara hakikat memang orang tua, tapi tetap secara fikih bukan orang tua kandung yang seenaknya cium muridnya kan begitu. Nah, akibat penyimpangan kayak gitu akhirnya orang menganalogikan bahwa murid didik itu seperti anak. Padahal yang dimaksud sama Nabi itu murid itu emang anak, tapi anak itu anak batiniah yang harus kita jaga, bukan dalam arti anak itu seenaknya bisa dicium. Nah, terjadi penyimpangan kayak gini ini karena filosofis kayak gitu. Ya. Emang di dalam Islam itu orang tua kan 3 yang kita tahu kan. Orang tua yang melahirkan dan orang tua yang mendidik. Ketiga apa? Orang tua karena musoroah apa? Orang tua karena apa? Pernikahan apa disebutnya bahasa fikihnya? Iya musoroah kalau nggak salah ya. Jadi orang tua itu 3. Nah kalau kita cium tangan sama mertua yang perempuan nggak batal wudhu. Walaupun istri kita udah ceraiin, kita udah cerai sama istri kita. Orang tua itu yang namanya mertua nggak ada bekasnya. Ya jadi kalau kita udah bercerai sama istri, orang tua udah terlanjur jadi orang tua, nggak bisa dinikahin tuh. Ya, jadi nggak boleh. Misalkan gini, kayak kita udah pernah bahas waktu itu dulu ya. Jadi kalau kita dapat anak perawan, terus kita ternyata lihat ibunya cantik, tapi kita udah nikah sama perawan ini, nggak boleh, dibatalkan. Orang tua karena sudah keputus mahram, karena kita udah nikah sama anaknya. Gitu, ngerti nggak nih? Tapi kalau kita nikah sama seseorang, anak yang kita nikahin itu punya anak, kebalikannya nih, berarti kan dia orang tuanya nih. Kita nikah sama seseorang, dia punya anak perawan. Terus begitu kita tahu dia punya anak perawan, kita demen sama anaknya, maka boleh kita ceraiin istri kita, kawin sama anak. Karena kalau anak itu nggak putus jadi mahram, ya kan? Kalau anak itu tetap orang lain gitu. Dalam ilmu fikih gitu. Selama syaratnya nih, selama orang tuanya belum didukhul, belum diajak bergaul. Itu ada pahamnya. Jadi tapi kalau orang tuanya sudah diajak bergaul udah nggak boleh kan, udah jadi orang lain. Itu. Nah, kalau anak perawannya mau udah didukhul, mau udah digaulin atau belum digaulin karena udah nikah, maka udah mahram orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya kita belum gaulin, boleh dibatalkan nikah sama anak. Itu menjaga fitrah. Kenapa? Karena orang itu fitrahnya itu demen sama yang muda, sama yang cakep gitu maksudnya. Supaya nggak terjadi fitnah. Jangan kita ngeles, udah orang tuanya demen, anaknya kita demenin juga. Itu kan bahaya. Nah, karena terjadi banyak kasus pelecehan tuh ya karena kita nggak ngerti ilmu, nggak ngerti fikih. Ya, padahal boleh kita kayak gitu. Tujuannya ilmu itu biar luas hidup. Wa kariman dan mulia, halnya mulia. Bukan halnya mulia nih, tapi menjadi mulia ya. Kariman menjadi mulia. Kariman masih khobar kana yang dari asbah itu. Sakhiyan itu dermawan, sakho dermawan. Imam Syafi'i selain mulia juga dermawan. Yajwadu bima indahu. Yajwadu itu dia selalu memberikan bima indahu apa yang dia miliki.
Dia selalu memberikan apa yang dia miliki. Kalau dia punya harta, dia pengen bagi. Kalau dia punya fasilitas, maka dia pengen berbagi sama orang lain. Itu ciri khas Imam Syafi'i. Kenapa dia kayak gitu? Karena dia ngerasain hidup susah, Imam Syafi'i. Ya. Dia tahu nuntut ilmu itu susah, maka dia punya pesantren itu digratiskan. Ya, digratiskan artinya orang nggak nuntut biaya. Dan orang yang belajar dengan beliau itu yang penting butuh modal ikhlas dan mau riyadhah. Itu Imam Syafi'i khasnya. Wa syaja'an, dan juga pemberani, gagah berani, syaja'an. Yaqulul haqqa, ia selalu berkata benar, wala yakhafu, dan tidak takut. Fi dzalika, dalam perkataan benarnya itu, laumata laimin. Laumata laumata artinya celaan, laimin orang yang mencela. Tidak takut celaan dari orang yang mencela kalau dia berkata benar. Itu Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i sudah terbiasa dimusuhin. Dari muda itu Imam Syafi'i sudah terbiasa dimusuhin. Jadi hikmahnya kita terbiasa dimusuhin itu biar kalau udah gede kita nggak takut lagi sama yang namanya dicela orang. Kalau kita dari kecil biasa dimanja, biasa nggak punya musuh, begitu udah gede nggak biasa nanti punya musuh. Jadi dari kecil kalau kita biasa punya musuh, maka besarnya itu udah biasa. Imam Syafi'i kayak gitu. Dan musuh-musuhnya bukan orang-orang biasa, orang-orang alim, murid-muridnya Imam Malik, hebat. Ya. Para pembenci Imam Syafi'i adalah murid-murid dari gurunya sendiri, Imam Malik. Watarabba, dan beliau berpendidikan. Watarabba, dan beliau berpendidikan atau menjalani pendidikan, sama aja. Tarbiyatan diniyatan sahihatan. Tarbiyatan dengan pendidikan, diniyatan yang diniyah, yang agamis, religius, sahihatan yang lurus, sahih, yang benar. Ya. Jadi beliau tumbuh dengan pendidikan religius yang lurus, yang lempeng. Ba'idatan, yang jauh, an afatil jabariyati, an afati, dari afat itu kerusakan, al jabariyati, kaum Jabariyah. Nanti dijelasin apa itu Jabariyah. Kaum Jabariyah, wal qadariyati, dan qadariyah. Ada dua aliran, Jabariyah sama qadariyah, dan itu sudah ada sejak zaman Imam Syafi'i. Kalau kita belajar ilmu akidah, itu ada istilah Jabariyah, Qadariyah. Nah, bedanya apa nih Jabariyah, Qadariyah? Ini nama aliran ya. Jabariyah dan Qadariyah, kalau Jabariyah diambil dari kata jabar, sifat Allah. Sifat Allah jabar itu apa? Maha pemaksa. Ya, maha pemaksa. Nah, sifat Allah yang maha pemaksa ini artinya begini. Orang-orang yang berpaham Jabariyah adalah orang-orang yang merasa dirinya itu seperti wayang. Jadi pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan Allah. Paham gak nih maksudnya? Nah, jadi kalau ada paham-paham orang mengatakan kita ini adalah wayang, yang berbuat adalah Allah, itu kadang benar, kadang salah. Bisa benar, bisa juga salah. Kalau yang ngomong gitu orang ulama atau wali, biasanya benar. Tapi kalau yang ngomong orang bukan wali, biasanya kepleset. Karena nggak selamanya apa yang kita lakukan adalah perbuatan Allah. Jadi jangan seenaknya, jangan ngomong ya saya zina, ya Allah yang pengen. Saya mencuri, Allah yang pengen. Gitu. Sebagaimana saya juga miskin, Allah juga yang pengen. Bukan begitu. Jadi Jabariyah itu adalah diambil dari kata jabar, pemaksa. Jadi kita ini makhluk ini dipaksa seperti wayang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Semuanya adalah takdir Allah. Itu namanya Jabariyah. Ya, itu paham itu. Ya. Nah, kalau Qadariyah itu terlalu apa? Qadariyah itu terlalu mengandalkan kemampuan. Qadar itu mampu. Jadi Qadariyah mengandalkan kemampuan, mirip seperti orang barat yang apa-apa itu harus dengan kemampuan sendiri, nggak disandarkan kepada Allah. Itu Qadar. Jadi kebalikannya nih. Kalau Jabariyah merasa nggak punya apa-apa, nggak merasa memiliki kekuatan apa-apa, hanya Allah yang berbuat. Kalau Qadariyah itu kita yang berbuat, Allah nggak ngapa-ngapain. Kebalikan ini sih.
Jadi Qadariyah itu adalah perlawanan dari Jabariyah. Nah, jadi aliran yang pertama muncul itu Jabariyah dulu. Kemudian muncul lagi orang-orang filosofis bikin aliran Qadariyah untuk melawan Jabariyah. Wah salah itu, kita ini bukan wayang, justru kita ini punya kemampuan. Justru Allah itu gimana kita nih, kebalikannya nih kalau Qadariyah begitu mikirnya. Paham gak nih kira-kira? Nah itu dua paham itu yang saling berbenturan itu ada pada zaman Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i nggak kena itu. Imam Syafi'i murni Arabiyah somimah tuh yang di atas tadi. Pokoknya Imam Syafi'i itu budak udah dari urusan kayak gitu, nggak tahu ya. Nggak tahu yang namanya urusan kayak gitu. Jadi aman dari Jabariyah. Nah dua ini Jabariyah dan Qadariyah ini itu muncul atau sudah ada pada zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan adalah seorang khalifah pertama setelah Sayyidina Ali. Jadi setelah Sayyidina Ali nih, itu khalifahnya namanya Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi. Cuman Muawiyah ini merubah kekhalifahan menjadi kerajaan. Jadi dia nih caranya nih biar abadi, biar turunannya bisa jadi khalifah terus, jadi dibikin jadi raja. Paham gak nih? Jadi khalifah yang pertama merubah sistem pemerintahan adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, dari khilafah menjadi kerajaan. Makanya turunan-turunan itu jadi raja. Jadi kalau sekarang Arab Saudi itu raja, emang didikan dari sana, dari zaman dulu. Tapi itu enggak serta-merta Arab Saudi sekarang jadi raja gara-gara Muawiyah, bukan. Itu ada panjang sejarahnya. Tapi maksudnya yang merubah dari khalifah menjadi raja adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi beliau enggak sesat, enggak. Beliau ini enggak sesat. Beliau kan salah satu penulis wahyu yang diperintah sama Rasulullah. Keimanannya semakin bagus. Cuman beliau ini ya, sebagian ulama mengatakan beliau ini punya pengikut itu yang pada keblinger ya. Jadi beliaunya ini benar, tapi beliau itu lemah. Kalau ada anggota keluarga itu yang maksiat, dia nggak mau negor gitu. Paham gak nih? Itu kekurangan, bukan kejelekan ya, kekurangan daripada Muawiyah. Tapi kita ahlu sunnah wal jamaah dilarang untuk mencela Muawiyah bin Abi Sufyan. Beda sama Syiah. Kalau Syiah sama Muawiyah ini musuh ya. Kenapa begini? Kalau Syiah itu kan cenderung ke Sayyidina Ali. Jadi pada zaman Sayyidina Ali itu terjadi perang yang memecah dua kubu. Satu kubunya Ali, yang kedua namanya kubu Muawiyah. Ini penting nih, namanya perang Siffin. Perang Siffin itu perang pada zaman terakhir kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Begitu berperang, akhirnya terjadilah disebut tahkim. Tahkim itu kalau dalam bahasa akademisnya arbitrasi. Arbitrasi itu maksudnya misi perdamaian. Jadi kelompok Muawiyah mengangkat Al-Quran. Jadi Quran itu mushaf itu diangkat, diikat, ditombak, diangkat. Tujuannya biar orang yang perang itu berhenti. Ngapain? Berunding ya. Berunding gini. Sekarang begini, daripada berantem, bagaimana kalau kami tidak jadi bahasanya gini ya. Kami tidak menuntut di antara kami jadi khalifah, tapi kamu itu turun dulu, mundur dulu jadi khalifah. Jadi ceritanya Ali ini mau dilengserin, paham gak nih? Nah, dengan syarat kita nih berunding, nanti kita ngadain pemilu, gitu ceritanya nih. Akhirnya Sayyidina Ali meletakkan jabatannya, disumpah dengan orang-orang yang ada pada saat itu. Sayyidina Ali itu punya wakil namanya Abu Musa al-Ash'ari. Muawiyah bin Abi Sufyan itu juga punya wakil, lupa namanya siapa, kalau nggak salah Amr bin As atau siapa. Nah ini dua orang wakil ini berunding. Begitu Sayyidina Ali sepakat menurunkan tahtanya, jabatannya sebagai khalifah, dia mengatakan di hadapan umum bahwa saya pada hari ini sudah selesai menjadi khalifah, saya letakkan kembali kepada tahkim, kembali kepada hukum Allah. Tiba-tiba antek-antek Muawiyah ini mengambil alih dengan mengatakan, memutarbalikkan keadaan dengan mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan sudah diserahkan oleh Sayyidina Ali. Kira-kira kayak gitulah kejadiannya, unik lah pokoknya ya. Jadi mereka mengatakan bahwa Sayyidina Ali sudah turun dari jabatan dan memerintahkan Muawiyah sebagai pengganti ya. Kalau kata para ulama, Muawiyah nggak tahu-tahu dengan urusan ini, tapi mereka diangkat. Muawiyah ini diangkat ya. Itu pokoknya rumit lah. Tapi kita dibilang oleh Rasulullah, la tasubbu ala ashabi,
janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Jadi apa yang terjadi oleh sahabat-sahabatku, kata Nabi, hendaklah kalian tutup mulut. Nah, kenapa? Karena perbedaan pendapat itu ada aja emang. Ya, yang namanya permusuhan dari dulu ada. Tapi kan dua orang ini, Ali dan Muawiyah, sama-sama penulis wahyu dan sama-sama utusan Rasulullah. Cuman karena zaman yang membawa mereka kayak gitu, akhirnya mereka berantem. Ya, akhirnya mereka bertengkar. Muncullah pada saat itu juga aliran Syiah itu. Syiah itu fanatik ke Sayyidina Ali. Gara-gara ingat kejadian Muawiyah bin Abi Sufyan, akhirnya Syiah itu mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan itu ahli neraka. Begitu ceritanya. Kalau kita ambil tengah-tengah mana yang bagus, dan kita jangan komentari tentang para sahabat. Bahkan Syiah itu saking jahatnya Syiah, katanya Aisyah masuk neraka, Abu Bakar Siddiq juga masuk neraka, dan Umar bin Khattab dan Utsman juga masuk neraka. Jadi syahadatnya orang Syiah itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa Ali khalifatullah. Kemudian wa Aisyah wa Abu Bakar wa Umar finnar. Aisyah, Abu Bakar dan Umar ada di dalam neraka. Itu syahadatnya orang Syiah. Boleh dilihat kalau ada kejadian Iran deh. Di Iran itu ada di YouTube ya. Itu bukan main-main, emang dari dulu kayak gitu. Biasanya ramai nih nanti malam 10 Muharram nih di ICC, ramai nanti. Karena mereka ada kenangan Karbala namanya. Kejadian Karbala itu kejadian ketika Sayyidina Husain itu dibantai oleh 1000 orang. Sayyidina Husain cuma 64 orang, 64 anggota keluarga dibantai sama 1000 orang. Ya, itu dikenang dengan kematian Sayyidina Husain. Itu biasanya malam 10 Muharram tuh ramai nanti di ICC. Itu di dalam gedung dia. Ya. Itu Syiah ya. Nanti juga Imam Syafi'i juga punya komentar soal Syiah, nanti di tengah-tengah ada. Itu sepintas masalah Jabariyah sama Qadariyah. Jadi kalau Jabariyah itu orang yang berpaham kita ini adalah wayang, yang berbuat adalah Allah. Itu hati-hati juga tuh kalau ada aliran-aliran Jawa yang semacam itu, juga kita harus hati-hati. Kita lihat dulu yang ngomong ulama atau bukan. Ya. Kalau yang ngomong ulama itu biasanya fahamnya adalah meluruskan, ya, supaya kita ini nggak angkuh, nggak sombong, karena kita bukan siapa-siapa. Ya. Kita ini la haula wala quwata illa billah tuh kalau orang alim. Kalau Qadariyah adalah orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, ya. Jadi Allah itu bagaimana kita mau berbuat Allah ikut gitu. Berdasarkan hadis juga, berdasarkan ayat juga sama, apa? Ana inda zanni abdi bi, ya. Aku itu gimana hambaku, kata Allah. Itu dalil orang Qadariyah secara umum. Dua-duanya pakai dalil, cuman pemelencengannya nanti kelihatan kalau sudah di pemerintahan. Ya. Kalau sudah di pemerintahan itu maksudnya gimana? Kalau orang Jabariyah ini berkuasa, maka orang Jabariyah akan menggebuk orang Qadariyah. Kalau orang Qadariyah berkuasa, orang Qadariyah akan menggebuk orang Jabariyah itu. Ya. Jadi larinya ke politik-politik juga. Nah, orang yang lempeng Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun dia berada di posisi pemerintahan, dia akan jadi penengah. Dia nggak akan gebuk siapa-siapa kecuali dia bersalah secara syar'i gitu. Mencuri baru dihukum, berzina baru dihukum, bukan gara-gara satu aliran. Itu ciri-ciri aliran yang benar ya. Wa yarji'ul fadlul akbaru, wa yarji'u dan kembali al fadlul akbaru, keutamaan yang besar, fi husni tarbiyatihi, di dalam didikan yang baik itu, di dalam didikan yang baik Imam Syafi'i. Husni itu kebaikan, tarbiyah pendidikan itu dibalik maknanya. Jadi pendidikan yang baik gitu. Kebaikan dari pendidikan maksudnya pendidikan yang baik gitu. Itu kalau dalam ilmu nahwu namanya idhafatis sifah ilal mausuf ya. Jadi sifatnya di mausuf, di idhofah ke yang disifatin. Wa taujihihi dan taujih itu pengarahan, pendidikan pengarahan, tarbiyah pendidikan, taujih pengarahan. Diambil dari kata wajah itu arah. Ila tilkal ummit tahiratiz zakiyati, ila kepada tilkal ummi ibunya itu ya, at-tahirati yang suci, az-zakiyati yang cerdas. Maksudnya apa? Jadi Imam Syafi'i bisa kayak gitu, kembali lagi jasa orang tuanya gitu maksudnya. Jadi kembali lagi jasa ibunya itu, Imam Syafi'i menjadi seperti itu. Jadi kembali ke ibu-ibu lagi nih ya.
Ummu Syafi'i radhiyallahu anhu, yaitu ibunda Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Allati arafat, yang mana mengenal, allati yang mana arafat ia mengenal, maza ta'malu, apa yang harus ia lakukan. Jadi ibunya Imam Syafi'i itu tahu apa yang harus dilakukan. Kalau orang tua kita paling taunya kalau anak sakit diobatin, anak nangis minta lapar, anak nangis minta susu, taunya itu kalau orang tua kita. Tapi kalau ibunda Imam Syafi'i itu mengerti betul akan anaknya ini, bahwa anaknya ini calon ulama besar, sehingga dididik dengan gemblengan yang luar biasa. Jadi ibunya itu tahu betul cirinya Imam Syafi'i ini akan jadi ulama besar. Dari kecil udah ada cirinya. Salah satu cirinya Imam Syafi'i itu bakal jadi ulama itu unik. Imam Syafi'i itu lahir itu 2,5 tahun di kandungan. Kalau orang kita ada nggak? Makanya dalam ilmu kedokteran itu kalau orang 7 bulan di kandungan bisa lahir kan, tapi disebutnya prematur, lemah, ya kan. Itu minimal tuh, usia minimal kandungan tuh 7 bulan, dan maksimalnya 2,5 tahun. Jadi ada di kandungan tuh orang sampai 2,5 tahun, ada, salah satunya Imam Syafi'i, itu cirinya, ya. Jadi saking apa ya, ini bukan ilmu gaib, ini ilmu kedokteran emang ada. Di barat juga banyak orang yang lahir 2 tahun, banyak, ya. Cuman langka. Artinya apa? Saking Allah tuh ngejaga Imam Syafi'i itu biar nggak kena racun dunia, 2,5 tahun dijaga di kandungan. Maksudnya gitu. Nah, dari ciri itulah ibunya melihat nih anaknya ini seorang wali, gitu maksudnya. Bahkan kalau di faham kita para habaib katanya ada yang di kandungan tuh bisa bangkis, ya kan? Makanya dibilang apa? Al-atas, ya kan? Al-atas itu kan atish. Atis tuh bangkis. Ketika di dalam kandungan itu udah bisa bangkis, bersin, ya. Kan kalau bersin itu dalam Islam apa? Artinya lagi ditegur malaikat, ya kan? Makanya suruh ngucapin apa? Alhamdulillah. Orang yang bersin itu ngebuang penyakit. Di dalam ilmu kedokteran itu ketika kita bersin itu tubuh kita tuh mati sepersekian detik, mati itu nggak ngapa-ngapain, tapi sebentar sekali, sepersekian detik. Setelah bersin itu pembaruan sel di dalam diri kita. Makanya orang bersin itu disuruh ngucapin alhamdulillah karena seger, ya. Ibarat orang mati suri terus bangkit lagi, seger, badannya sehat. Orang bersin tuh badan sehat, tapi kalau bersin mulu sakit. Makanya kalau bersinnya 1 kali ngucapin alhamdulillah, kemudian berjarak nih 5 menit bersin lagi ngucapin alhamdulillah, udah 3 kali sakit namanya itu. Ya, kalau 2 kali ditegur Allah, ditegur malaikat, disuruh alhamdulillah. Nah, di dalam sejarah para ulama, para habaib, ya, yang kita tahu para habaib, ada seorang wali namanya Syekh Umar bin Abdurrahman, ya. Umar bin Abdurrahman masih di dalam kandungan udah kedengaran bersin. Orang tuanya kaget bisa suara bersin di dalam kandungan, seperti orang nendang tipe bersin. Makanya dijuluki Al-Atas. Katanya begitu, katanya, ya. Kata para habaib begitu ceritanya. Wa kaifa tatasarrifu, dan bagaimana ia harus berbuat, tatasarrif. Ini bukan tatasarruf, tasarrufa ya, tatasarruf ya. Wa kaifa tatasarrafu. Tasarrafa ya tasarrafu, takallama ya takallamu. Wa kaifa tatasarrafu, dan bagaimana ia harus berbuat, ya. Jadi dia tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana dia bertindak, dia tahu bagaimana cara tindakannya. Kalau anaknya kurang fasih, ya gimana cara didiknya. Anaknya malas, gimana cara didiknya dia tahu. Itu ibunda Imam Syafi'i. Wa qadarat, dan mengerti. Qadar itu mampu, artinya mengerti, ya. Wa qadarat, dan mengerti atau mampu, al-mas'uliyata, mengerti al-mas'uliyata akan permasalahan, ya. Al-mulaqqata, jadi qafnya itu dikasih syiddah. Al-mulaqqata, yang ditemui, ya. Ala atikihi, atas bayinya tersebut, atau anak, atik itu tanggungan anak, ya. Jadi ia mengerti sekali
akan permasalahan yang ditemui akan si anak itu, ala atikiha. Ini ala atik ini bukan kembali ke Imam Syafi'i, bukan anak tapi tanggungan ya, tanggung jawab ya. Atik itu tanggung jawab, bukan anak, bukan. Dan ia mampu atau mengetahui akan masalah yang ditemui ala atikiha, di dalam tanggungannya itu, pendidikannya itu atik ya. Nahwa tifliha, nahwa berkenaan tifliha dengan bayinya itu ya. Jadi tifl itu anak, tifliha bayi, anaknya maksudnya. Haqqa qadriha itu sebenar-benarnya pengertian, sebenar-benarnya takaran. Haqqa qadriha itu gampangnya dia tahu bener dah gitu. Tahu bener, paham bener gitu maksudnya. Itu haqqa qadriha. Jadi Ibunda Syafi'i tahu benar apa yang dihadapi ketika di dalam pendidikan kepada Imam Syafi'i ya. Nahwa tifliha itu apa-apa yang berkenaan dengan anaknya itu ya. Anaknya butuh apa, maka dia datangkan ke ulama noh. Anaknya perlu hadis nih, maka didatangkan kepada Imam Malik. Anaknya perlu ini, maka didatangkan kepada Imam itu ya. Jadi bukan makanan tapi pelajaran. Waharosot dan sangat haus, kullal harsi sehaus-hausnya, sangat haus sehaus-hausnya ya. Kalau di dalam, kalau pakai secara harfiah itu haus, maksudnya di sini sungguh-sungguh ya. Jadi hars itu haus, maksudnya sungguh-sungguh, dan sangat sungguh-sungguh ya. Sebenar-benarnya kesungguhan gitu maksudnya. Jadi sangat haus, sehaus-hausnya itu maksudnya sangat sungguh-sungguh dalam mendidik ya. Ala maslahati beniha, ala maslahati atas kemaslahatan atau kesejahteraan ibniha anaknya itu, yaitu Imam Syafi'i. Wa mustaqbalihi, hi-nya ini kembali ke Imam Syafi'i ya. Kalau haknya tadi kepada anaknya, anaknya dia ya. Ibunda. Wa mustaqbalihi dan masa depan Imam Syafi'i, wa mustaqbalihi. Jadi kalau ibniha haknya kembali ke ibunya. Kalau mustaqbalihi hi-nya kembali ke Imam Syafi'i. Masa depannya Imam Syafi'i gitu. Jadi sangat sungguh-sungguh dalam kemaslahatan anaknya itu dan masa depannya. Itu orang tua yang luar biasa itu. Langka orang tua kayak gitu. Makanya dikatakan al-ummahat imadul bilad. Al-ummahat imadul bilad, itu hadis yang sangat terkenal. Al-ummahat, para ibu itu adalah imadul bilad, tiang negara. Jadi para wanita apa? Tiang negara. Kalau wanitanya rusak, negara rusak. Kalau wanitanya benar, negara benar. Kalau nggak percaya, silakan kita lihat di negara-negara yang lain ya. Secara duniawi mungkin aja negara tersebut maju, tapi secara moral negara tersebut bobrok ya. Kalau perempuannya itu telanjang ya. Kalau perempuan itu bebas ya. Makanya kalau ada judul lagu dangdut tuh emansipasi wanita ya. Wanita itu ada takarannya. Bagaimanapun alasannya emansipasi, bagaimanapun perempuan itu bekerja ya kan, bagaimanapun perempuan itu berjaya, berkarir, tetap aja dia ada kelemahan, satu waktu dia mengandung gitu. Jadi perempuan itu harus ikut kodratnya, dia harus mengandung, harus punya anak, harus lemah, harus menyusui, harus head. Itu udah jelas, sudah kodratnya. Jadi jangan mentang-mentang perempuan ini kerja, lakinya kagak, kemudian berjaya menjadi kepala keluarga, nggak bisa. Kalau kita ketemu Gus Baha itu pernah ada pembahasan, nanti yang bayar zakat siapa kalau bininya yang kerja. Nah itu ada pembahasan kayak gitu, pembahasan fikih ya. Kalau bini yang kerja, yang bayar zakat itu siapa? Apakah bini boleh bayarin zakat suami ya.
Itu ada dalam istilah fikih kayak gitu. Pertanyaan kayak gitu. Jadi nggak mesti gara-gara istrinya ini kerja, suaminya enggak, kemudian istrinya jadi kepala keluarga. Tetap kepala keluarga adalah laki-laki. Faqad mata, maka sungguh mata telah meninggal, mati. Kemarin kita udah bahas ya, mati dalam bahasa Arab tuh biasa. Jadi jangan gara-gara ulama terus kita segan ngomong mati. Mati itu dalam bahasa Arab ya mati, wafat. Tapi adabnya di dalam bahasa Indonesia itu kita artikan wafat atau meninggal ya. Faqad, maka sungguh mata telah meninggal. Siapa? Idrisun bahasa Arab ya. Bahasa Arab atau bukan nih? Isim ghair munsharif kayaknya nggak pakai tanwin ya. Ya. Idrisu. Siapa? Yaitu Idris. Siapa itu Idris? Walidus Syafi'i, adalah ayahnya Imam Syafi'i. Ba'da maulidi Syafi'i biqalilin. Ba'da maulidi Syafi'i biqalilin. Ba'da, setelah maulidi Syafi'i, lahirnya Syafi'i, biqalilin, sebentar. Maksudnya apa? Nggak lama Imam Syafi'i lahir, ayahnya meninggal, gitu maksudnya. Nggak lama Syafi'i lahir, ayahnya meninggal. Kira-kira 2 bulanan lah. Misalkan Imam Syafi'i umurnya 2 bulan, tuh ayahnya udah meninggal, gitu. Nggak sempat ngelihat gede. Ya. Hubungannya apa yang tadi? Hubungannya itu, ibunya ini paham betul masalah anaknya, gitu. Makanya ibunya ini menjadi sungguh-sungguh. Kenapa? Karena udah nggak punya suami, gitu maksudnya. Hubungannya itu dengan yang tadi. Walam takun maisuratal hali. Walam takun, dan itu bukan ya. Walam takun, dan itu bukan maisuratal hali, keadaan yang mudah ya. Jadi kenapa ibunda Imam Syafi'i sangat sungguh-sungguh mendidik Imam Syafi'i? Karena suami itu meninggal ketika Syafi'i baru lahir, dan itu bukan keadaan yang gampang gitu. Sama kayak ibundanya siapa kemarin, Imam Ahmad bin Hambal, begitu dah ya. Meninggal orang tua lakinya sementara anaknya kecil. Makanya memang jihad yang paling besar bagi seorang perempuan ketika suami meninggal, mampu menjadikan anaknya seorang ulama, itu jihad terbesar ya. Tapi kalau dia nggak mampu menahan nafsu, lebih baik dia kawin lagi. Memang dianjurkan, nggak apa-apa, dalam Islam itu udah biasa. Tapi kalau dia menjaga kehormatannya sampai tua, bahkan sampai nenek-nenek, tapi dia melahirkan seorang anak yang jadi ulama besar, itu lebih hebat gitu. Kayak kita laki sama gitu juga. Kalau kita ini laki merasa mampu untuk kawin lagi setelah istri meninggal, maka dianjurkan kawin, kan sunnah. Tapi kalau kita mampu hidup sendiri, sementara kita punya anak yang udah jadi ulama, maka itu lebih hebat. Gitu maksudnya. Tinggal kita kira-kira aja, kalau kita butuh kawin ya kita kawin lagi, kalau enggak ya enggak gitu. Sama perempuan juga gitu, kalau perempuan itu masih agak-agak muda ya, terus dia butuh kawin lagi, ya silakan dia kawin. Jangan dilarang, anaknya nggak boleh ngelarang ya. Jangan begitu bu, kan malu, udah tua. Jangan pakai malu, yang namanya kawin. Kawin kan ibadah. Karena kita nggak pernah mengerti orang tua itu tuh kayak apa. Pernah ada kasus tuh di keluarga kayak gitu ya. Anak-anak udah pada gede, ibunya masih agak muda, pengen kawin lagi, ribut ya. Dengan alasan malu udah tua, padahal ibunya nggak tua-tua banget ya. Sementara masih ada hawa nafsu, nggak apa-apa kawin lagi ya. Jangan takut nanti begini, nanti kalau di akhirat nggak ketemu bapak gimana? Jangan takut begitu, jangan pikirin masalah kayak gitu. Itu mah urusan Allah nanti ya. Kita kan punya suami ya, misalkan seorang perempuan punya suami, terus dia nanya, nanti saya di surga sama suami yang sekarang apa suami yang dulu? Tergantung mana yang soleh ya. Kalau yang sekarang ini cuma nyambung sebagai apa istilah kata penjaga hawa nafsu doang, tapi nggak soleh-soleh amat, maka akan dipilih suami yang dulu gitu. Kalau ternyata suami sekarang lebih soleh, ya suami yang sekarang gitu. Kalau ternyata dua-duanya soleh, bingung dah tuh. Kalau dua-duanya soleh, logikanya akan balik ke suami yang
pertama. Lagian begitu dipikirin Ahmad, akan kembali ke suami yang pertama. Dan yang kedua nggak akan rugi, karena nggak ketemu dia nggak rugi. Orang satu laki-laki 70 bidadari. Ngapain dipikirin? Satu laki-laki janjinya 70 bidadari, itu satu bantal, itu baru satu bantal, belum sekamar ya. Katanya kan begitu ya. Fa'adrakat, maka ia menemui bisa qibi ra'yihi ya. Fa'adrakat, maka ia, fa'adrakat itu artinya apa ya, mendapati ya. Ia menemui, mendapati. Fa'adrakat, maka ia menemui, mendapati bisa qibi ra'yihi, dengan kejeniusannya ya. Sakib itu artinya petir ya. Ra'yun itu artinya melihat dengan petir, maksudnya kecerdasan, kejeniusan ya. Jadi istilah itu pandangan yang tajam seperti petir, maksudnya cerdas ya. Maka ia mendapati dengan kecerdasannya itu saqibi ra'iha, itu bahasa kiasan dalam bahasa Arab ya. Wa bu'di nazriha, dan visioner. Bu'du itu jauh, nazri itu mandang, pandangan yang jauh, maksudnya visioner. Maka ia mendapatkan dengan kecerdasannya itu dan sifatnya visioner, sifat visionernya itu, anna maslahata beniha, bahwasanya kesejahteraan anaknya itu taqtadi minha, yaitu ditakdirkan ada di tangannya. Taqtadi minha, ditakdirkan ada di tangannya. Taqtadi minha, ada di tangannya. Dengan cara bagaimana? Antusafiro, dengan cara dia harus berjalan atau berpindah. Tusafiro bimakna hijrah ya, tuhajiro bimakna hijrah. Tusafiro, dia berjalan bermakna hijrah, pindah ya. Jadi bukan cuma jalan tapi pindah. Antusafiro, dia berhijrah, berjalan. Siapa? Hiya, dia itu ibunya Syafi'i, wa beniha, dan anaknya. Dia dan anaknya itu yaitu Syafi'i. Kemana? Ila Makkah, ke Mekah ya. Wal baqa'i fiha, wal baqa'i fiha, dan baqa, dan tinggal fiha, di dalam itu Mekah. Baqa itu kekal, pindah, tinggal maksudnya. Baqa itu kekal, tinggal. Jadi berjalan dan tinggal di Mekah, maksudnya ya pindah, hijrah. Maka dilihat, waduh, suami meninggal nih, maka anaknya itu ada di dalam tanggungannya, maka dia harus pindah ke Mekah ya. Kenapa pindahnya ke Mekah? Nah itu dijawablah di sini. Li'annaha, karena Mekah itu, haknya kembali ke Mekah ya. Mekah itu ada tak marbutoh. Li'annaha, karena di Mekah itu ardu abaihi wa ajdadihi. Ardu, bumi, abaihi, bapak-bapaknya Imam Syafi'i, wa ajdadihi, dan kakek-kakeknya Imam Syafi'i ya. Kenapa ke Mekah? Karena bapak dan kakeknya ada di situ ya. Bukan bapak kandung tapi bapak-bapaknya, maksudnya datuk-datuknya ya. Nah itu menunjukkan bahwa benarlah Imam Syafi'i itu adalah keturunan dari Hashim, karena ibunya berpikir Mekah itu negeri bapak-bapaknya dan kakek-kakeknya. Dan apalagi alasannya pindah ke Mekah, wali annaha, dan juga karena Mekah itu mautinul ulama, negerinya para ulama, wal fuqaha, dan fuqaha, wasyu'ara, dan para ahli syair. Para ahli syair zaman dulu itu syair itu penting ya. Kenapa? Dengan syair itu seseorang bisa mengetahui asal bahasa Arab. Apa artinya yang disebut dengan gelas, artinya apa? Yang disebut dengan misalkan lembah, artinya apa? Orang syair itu bisa mengibaratkan ya. Yang dimaksud bulan apa? Yang dimaksud bulan purnama itu apa ya. Bulan itu kan nanti ada badrun, ada qomarun, kan beda-beda maknanya ya. Ada hilal ya. Sudah tahu belum tuh? Kalau hilal itu bulan baru, bulan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu namanya hilal. Diambil dari kata ahlan, ahlan wa sahlan. Orang kalau baru muncul kan disebutnya apa?
ahlan wa sahlan, selamat datang. Jadi hilal itu artinya bulan selamat datang, bulan baru hilal. Kalau qamar itu bulan, ya bulan qamar, bulan sabit, itu namanya qamar. Kalau badrun apa? Bulan purnama. Bahasa Arab tuh. Kalau badrun, anta syamsun, anta badrun. Syamsun itu matahari, badrun itu bulan purnama. Tapi kalau qamar bulan sabit, ya sama-sama indah. Kalau hilal namanya bulan, bulan baru datang namanya hilal. Nah kalau syahrun, bulan juga, tapi bulan dalam hitungan tanggal, syahrun. Syahrul Ramadan, maka syahrul Ramadan, Ramadan nggak dibilang qamar Ramadan, ya kan? Hilal Ramadan, qamar Ramadan, badru Ramadan, enggak, tapi syahru. Ya. Bulan dalam hitungan waktu, dalam hitungan tanggal itu namanya syahrun. Gitu, itu bahasa Arab. Itu penting, itu taunya dari syair-syair. Ya. Karena mereka orang Arab asli. Wal adibbai, dan negeri para orang-orang ahli adab. Adab itu bukan cuma berarti tata keramah. Kalau dalam disiplin ilmu, adab itu artinya orang yang memahami betul bidangnya, bidang keilmuannya. Itu adibba. Lian sya'a, supaya tumbuh. Siapa asy-Syafi'iyu, Imam Syafi'i, fiha, di itu Mekah, nash'atan arabiyatan khalisatan, dengan pertumbuhan yang Arabiyah khalisatan, yang murni. Nah, sekarang pakai kalimat khalisatan. Kalau tadi pertama pakai kalimat Arabiyatan somimatan. Nah, itu ketemu sekarang. Jadi nash'atan arabiyatan khalisatan sama artinya sama yang baris pertama tadi. Nash'atan arabiyatan somimatan, budak tuli murni. Waliyakhuza minal ulum, wallahu alam bisawab. Gak apa-apa, dikit-dikit agak detail. Yang penting sari-sari pemahamannya paham. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.